Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menjadi mahkota daripada seluruh ciptaannya. Karena Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan menciptakan yang lain. Tuhan menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa Allah. Supaya manusia juga diberikan otoritas atas seluruh ciptaan yang lain. Yang mengelola segala sesuatu. Supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan manusia boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dari masa ke masa kita dapat menyaksikan bagaimana manusia yang kreatif itu membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu, dan ironisnya manusia yang membuat sesuatu itu menaruh dirinya di bawah apa yang dia buat itu sendiri. Bukannya sesuatu itu yang melayani manusia, tetapi manusianya yang melayani apa yang diciptakan. Saudara, ini bukan saja kita berbicara tentang penyembahan-penyembahan tertentu, di mana manusia menyembah apa yang dia buat sendiri. Melainkan di masa kini kita melihat bagaimana hal-hal seperti ini terjadi juga dalam kehidupan manusia modern. Manusia membangun kekayaannya dengan usaha dan jerih payahnya. Dan manusia yang telah membangun kekayaannya, ironisnya menaruh dirinya di bawah kekayaannya. Atau dengan bahasa lain, manusia bukannya menjadi tuan atas kekayaan yang dia dapatkan, tetapi dia menjadi hamba daripada kekayaannya itu sendiri. Saudara, masih banyak hal yang lain. Manusia membuat sesuatu, ironisnya, manusia menaruh dirinya di bawah apa yang dia buat. Saudara, hal ini sesungguhnya tidak masuk akal. Namun itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Sebagai orang percaya, marilah kita selalu diterangi pikiran kita. Kita ada di dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Maka yang lain-lain adalah segala sesuatu yang Tuhan sediakan untuk melayani manusia. Sehingga dengan demikian, hidup kita menjadi hidup yang berharga, bukan hidup yang di dalam kesia-siaan. Saudara, mari kita membaca kitab Yesaya pasal yang ke-17. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim, dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram, semuanya akan lenyap. Sama seperti kemuliaan orang Israel, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu, kemuliaan Yakub akan berkurang, dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai dan di tangannya memetik bulir-bulir. Atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan penupan-penupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel. Sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri. Sekalipun pada hari menanaminya engkau membuatnya tumbuh subur. Dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Wahai ributnya bangsa-bangsa,
Mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan menghardiknya sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin. Dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita. Dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini berbicara kepada bangsa Aram. Saudara, bangsa Aram sebenarnya masih ada kaitannya dengan bangsa Israel. Karena istri dari Ishak adalah orang Aram. Dan juga jangan lupa, istri dari Yakub adalah orang Aram. Saudara, relasi antara bangsa Israel dengan bangsa Aram selalu mengalami pasang surut. Kadang bersahabat, kadang bermusuhan. Namun pada zaman Yesaya, bangsa Israel justru berkoalisi dengan bangsa Aram untuk menyerang saudaranya sendiri, yaitu bangsa Yehuda. Saudara, bangsa Israel sangat mengandalkan koalisinya untuk menyerang Yehuda. Saudara, tentu Tuhan tidak senang terhadap sikap daripada bangsa Israel ini. Nah, saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama-tama, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Marilah kita jangan melupakan Tuhan dengan tidak hidup di dalam rencananya. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Saudara, ini perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak hidup di dalam rencana Tuhan. Itulah artinya bangsa Israel melupakan Tuhan. Saudara, bagaimana bangsa Israel tidak hidup sesuai rencana Tuhan? Yaitu bangsa Israel, dia ingin menyerang bangsa Yehuda. Saudara, kita tidak boleh lupa, saudara-saudara, kota Yerusalem, di sanalah, saudara-saudara, di mana orang-orang beribadah kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel justru berkoalisi dengan orang-orang Aram untuk menyerang orang-orang Yehuda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel telah melupakan Tuhan dan lupa akan rencana Tuhan dan tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita melupakan Tuhan dengan cara kita tidak ikut di dalam rencana Tuhan. Saudara, berapa banyak orang Kristen setelah dilahirkan kembali menjadi manusia rohani, menerima Roh Kudus. Namun saudara-saudara, orang Kristen itu tetap hidup di dalam keduniawian. Tidak memiliki satu kerinduan bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak memiliki kasih kepada Tuhan, tapi justru lebih mencintai dunia ini. Tidak memiliki semangat untuk boleh menjadi berkat bagi orang, tapi justru kehidupannya begitu sembarangan. Bahkan saudara, kita sangat sedih jika ada orang-orang Kristen justru berbuat sesuatu yang sama seperti apa yang dilakukan oleh dunia ini. Bahkan saudara, kita sangat-sangat kecewa, tawar hati, jikalau ada orang-orang Kristen berbuat sesuatu yang merugikan juga orang-orang Kristen lainnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang bertindak seperti itu, dia telah melupakan Tuhan dan telah tidak hidup sesuai rencana Tuhan. Dia seperti orang-orang Israel yang berkoalisi dengan orang Aram justru untuk menyerang orang-orang Yehuda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu peringatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Mari
kita jangan melupakan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita jangan melupakan ada rencana Tuhan bagi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Marilah kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita percaya ketika kita hidup sesuai rencananya, Tuhan juga memberkati kehidupan kita. Yang kedua, saudara jangan meletakkan hidup kita kepada hal-hal yang sifatnya fana. Sebab hidup kita ini lebih berharga dari segala sesuatu yang fana. Saudara, inilah yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel ini, saudara-saudara, dia bergantung bukan kepada Tuhan, tapi dia bergantung kepada bangsa Aram. Alkitab berkata begini, kubu-kubu akan hilang dari Efraim, dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsik, juga sisa-sisa Aram. Semuanya akan lenyap, sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang, dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susuran, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya, dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Israel bergantung kepada orang Aram, berkoalisi bersama-sama. Dan Tuhan memberitahukan, sebagaimana bangsa Aram dihancurkan, bangsa Israel terkena dampaknya. Meskipun demikian, Tuhan masih menyisakan orang-orang tersisa karena perjanjiannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya, bergantung kepada hal-hal yang sifatnya fana, bergantung kepada sifat-sifat yang binasa. Saudara, bukankah ketika semuanya itu hilang dan itu berdampak kepada kehidupan kita? Saudara, berapa banyak orang percaya yang menjadi putus asa? Kenapa? Bukan karena mereka tidak mengalami kasih Tuhan, tapi mereka kehilangan apa yang mereka andalkan. Dan apa yang mereka andalkan adalah hal-hal yang sifatnya temporary, sesuatu yang sifatnya tidak tetap, sesuatu yang seharusnya tidak diandalkan oleh hidup kita. Namun, ada orang Kristen begitu mengandalkannya, begitu memegangnya, begitu berharap kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa hidup kita jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena Tuhan, Dia memberikan kita hidup yang bernilai itu di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah hidup kita ada di dalam Dia. Biarlah persandaran kita ada di dalam Kristus, bukan kepada apa yang di dunia ini. Saudara, jikalau segala sesuatu di dunia ini diambil dari kita, saudara, kita tidak akan menjadi putus asa. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan. Kita memiliki Kristus yang mengasihi kita. Dialah sumber berkat kita. Bagi kita, Dia adalah cukup bagi kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita tidak mengandalkan segala hal yang sifatnya tidak tentu dan fana. Karena jikalau kita mengandalkan itu, dan ketika itu hilang dari hidup kita, maka hidup kita pun terpengaruh, tergoncang olehnya. Oleh karena itu, saudara, marilah kita belajar menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Menaruh andalan kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia tidak pernah mengecewakan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk menyadari supaya kami boleh hidup bersandar bergantung kepada Engkau. Kami menyadari Tuhan sudah menebus kami supaya kami hidup di dalam rencana Tuhan. Kami tidak melupakan itu. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh bertumbuh dalam Engkau dan kami boleh masuk dalam rencana Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, dunia ini selalu tidak pernah memberikan harapan kepada kami. Namun seringkali kami menaruh harapan kepada dunia ini. Tuhan tolong kami, supaya mata rohani kami celik. Apa yang ada di dalam dunia ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi bukan sesuatu yang patut kami andalkan atau kami pegang sedemikian rupa. Tetapi kepadamu lah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.